Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Said Al-Ghazali dengan NIM 123220059. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi Pokédex yang telah saya buat untuk mata kuliah uji kualitas perangkat lunak. Ini adalah presentasi yang singkat, maka kita langsung saja mulai. Pada pendahuluan, pada aplikasi yang saya buat ini, aplikasi saya menggunakan API dari Poke API yang mana menghubungkan antara aplikasi dengan database yang berisi data-data dari semua Pokemon yang tersedia pada Poke API. Adapun data Pokemon tersedia dari Poke API adalah sebuah data yang berisi 151 Pokemon generasi pertama yang diurutkan berdasarkan nomor Pokemon tersebut. Pada chart ini bisa dilihat bahwa data dari database Pokemon akan dihubungkan ke aplikasi melalui API yang kemudian yang akan menghubungkan menjadi jembatan dari aplikasi dengan data tersebut. Tinjauan literatur pada aplikasi ini adalah Pokemon komponen utama yang saya gunakan adalah PokeAPI sebagai RESTful API yang juga menggunakan data dari JSON dari Pokemon. Adapun frameworknya menggunakan Flutter yang menggunakan UI multiplatform dan Hive sebagai database NoSQL yang menyimpan data dengan enkripsi. Pada metode pengujian ada pengujian berupa unit testing, integration testing, dan load atau stress testing. Ada juga security testing untuk menjamin keamanan dari aplikasi ini. Pada white box testing dapat dilihat pada berikut ini. Saya melakukan fetch Pokemon data menggunakan database dari Pokemon data yang tadi disebutkan. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah link dari Pokemon API, yaitu gitinsure-content.com, Uni, Pokemon Go, Pokédex, Sponsor Pokédex, dan JSON. Di mana pada kode ini akan dilakukan fetching terhadap data dari JSON setiap 200 mil-detik maaf saya, yang akan dicari data yang mana yang akan Pokédex akan mencari data dari Pokemon, yang mana jika gagal maka akan di throw exception yang berupa fail to load data. Ini adalah pesan yang akan dikeluarkan jika data yang dicari data yang di-fetch tidak berhasil di-fetch, maka akan keluar fail to load data ini. Lalu pada di black box testing, ini hanya sedikit yang saya coba kemarin, dimana ketika kita menggunakan login menggunakan user example, maka outputnya di halaman utama, outputnya adalah user akan langsung berpindah kepada halaman utama. Pada halaman utama, jika berhasil maka akan dianggap berhasil. Dan pada breakthrough yang kedua, pada bagian pencarian, seandainya user mencari Pikachu di dalam data dan data Pikachu berhasil keluar, maka akan dianggap berhasil. Kemudian pada security testing, data yang dimasukkan sebelumnya pada aplikasi terdapat dua jenis, pada login page terdapat dua jenis layar. Yang pertama adalah layar login dan satu lagi adalah layar registrasi. Pada layar registrasi, jika user memasukkan akun yang belum terdaftar untuk mendaftarkannya, maka nanti sistem akan melakukan hashing kepada data yang diinputkan tadi tersebut ke dalam enkripsi dengan tipe SHA-256. Nanti enkripsi di hashing 256 ini akan menyimpan data dari email dan password yang sudah diinputkan sebelumnya. Misalkan yang diinputkan adalah admin, maka ini adalah hasil dari hashing yang tadi dijalankan. Adapun untuk memverifikasi bahwa user tersebut adalah user yang sama, nanti akan dilakukan verifikasi berupa hashingnya. Jadi yang diverifikasi bukanlah password yang dimasukkan,
tapi hasil dari hashing password tersebut. Apabila hashingnya sama dengan password tersebut, maka user akan berhasil masuk dan bisa mengakses main story, maksud saya main page. Pada load dan stress testing yang saya lakukan, saya menggunakan bantuan dari automasi Python untuk melakukan 100 request per menit, dan yang dihasilkan adalah adanya penggunaan sekitar 300 megabyte RAM pada rentang waktu 1 menit tersebut. Fluktuasi adapun fluktuasinya mungkin sekitar 5-10%, tapi tidak pernah kurang atau hampir tidak pernah kurang dari 300 megabyte. Adapun stress testing itu kami lakukan selama 5 menit dan tidak terjadi crash pada aplikasi. Lalu pembahasannya, keunggulan dari aplikasi ini adalah integrasinya dengan API sudah dianggap berhasil. Dengan penyimpanan data pada Hive dianggap sukses. Performa yang stabil dari perangkat mid-tier, dan kami juga mendapat keunggulan bahwa performanya stabil pada perangkat setidaknya level mid-tier. Adapun kekurangannya adalah dikarenakan aplikasi ini dicoba pada perangkat mid-tier ke atas, yaitu pada Lenovo Legion dengan RTX 4050 dan Ryzen 7 tipe 8845HS, maka kami tidak memiliki data yang cukup untuk data dari perangkat tingkat low end. Adapun simulasi yang kami gunakan tidak memberikan kebebasan penuh pada penggunaan penyalinan penggunaan mobile-nya pada simulasi yang saya gunakan. Maka daripada itu, kekurangan yang kami temukan adalah bahwa aplikasi ini belum saya uji pada perangkat dengan level low end, dan pesan error yang kurang user friendly dikarenakan pada saat registrasi UI-nya sendiri masih menggunakan huruf merah yang belum diganti, yang mana saya mendapat beberapa kritikan bahwa adanya warna merah pada saat registrasi berhasil itu kurang bagus karena biasanya dianggap legal. Nah, selanjutnya di kesimpulan yang saya dapatkan dari aplikasi tersebut adalah aplikasi memenuhi standar fungsional dan keamanan untuk dirilis pada alpha testing, dan jika alpha testing berhasil pada selanjutnya, maka kita dapat melakukan beta testing menggunakan dengan meminta bantuan dari user lainnya, dan kemudian jika beta testing telah berhasil, maka dapat dilakukan public release. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah disempatkan untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.